Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala hal, dalam menyerap ilmu, dalam aktivitas kalian sehari-hari. Nah, Ibu akan masih melanjutkan materi mengenai virus. Kali ini Ibu akan membahas klasifikasi virus dan peran virus ya. Tentu di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas bagaimana reproduksi virus ya, bagaimana virus menginfeksi tubuh makhluk hidup dan kemudian bagaimana dia berkembang biak dan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Masih ingat nggak dengan dua macam reproduksi virus? Semoga kalian masih ingat ya. Nah, reproduksi virus yaitu litik dan lisogenik. Nah, kalian harus masih ingat tahapannya. Litik itu yang bagaimana, lisogenik dan bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Materinya klasifikasi virus. Berdasarkan inangnya atau makhluk hidup yang diserang, maka virus dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Contohnya virus T yang menyerang bakteri E. coli. Kita tahu bahwa Escherichia coli itu adalah bakteri yang hidup di dalam usus besar kita. Dia membantu dalam proses pencernaan ya. Kemudian virus mikroorganisme eukariotik, yaitu virus yang menyerang mikroorganisme protozoa dan jamur. Contohnya adalah mycovirus. Kemudian virus tumbuhan, berarti adalah virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya TMV, tobacco mosaic virus, seperti dalam bahasan sejarah virus. Kemudian virus hewan adalah virus yang menyerang hewan dan manusia. Contohnya herpes virus yang menyebabkan penyakit herpes, ada juga coronavirus yang sedang melanda dunia ya, melanda Indonesia juga. Kemudian berdasarkan asam nukleatnya, virus dibagi menjadi dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Nah, ini adalah contoh golongan virus DNA, yaitu virus influenza, virus corona, virus SARS, dan virus HIV. Kemudian virus RNA, contohnya adalah virus campak, virus cacar, virus polio, dan virus herpes. Kemudian peran virus. Nah, peran virus ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, sekarang kita bahas yang peran virus ya, yang menguntungkan. Yang pertama itu virus untuk membuat vaksin ya, seperti yang sekarang lagi digalakan pemerintah ya, membuat vaksin corona ya, supaya tubuh kita punya kekebalan terhadap penyakit COVID-19. Nah, contoh lainnya misalkan virus MMR ya, measles, mumps, rubella ya, pencegah penyakit cacar, gondongan dan campak. Kemudian OPV ya, oral polio vaksin, pencegah penyakit polio. HCV, varicella zoster vaksin, mencegah penyakit cacar. HBV, hepatitis B vaksin, mencegah penyakit kuning atau penyakit hepatitis. Nah, ini coronavac, corona vaksin. Kalau kalian sering dengar, itu biasanya kita lebih sering mendengarnya berdasarkan perusahaannya ya. Vaksin Sinovac itu dari Cina karena perusahaannya bernama Sinovac. Kemudian vaksin Pfizer ya, vaksin Pfizer. Nah, itu dari Amerika gitu ya. Kita lanjutkan, peran virus yang menguntungkan lainnya adalah untuk membuat antitoksin atau melawan racun, bisa juga untuk melemahkan bakteri patogen. Jadi bakteri patogen ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Setelah dia terinfeksi terhadap virus, dia punya sifat baru sehingga dia tidak patogen lagi gitu ya. Kemudian membuat peta kromosom dan menghasilkan interferon. Interferon ini adalah semacam zat kimia ya untuk melawan virus. Cuma di dalam tubuh itu dihasilkannya sangat kecil.
Nah, biasanya ya, untuk yang membuat peta kromosom dan menghasilkan interferon, ini nanti bahasanya di bioteknologi di kelas 3. Oke, kita lanjutkan. Peran virus yang lainnya yaitu adalah peran virus yang merugikan, ya, yang merugikan pada tumbuhan. Contohnya dia menyebabkan penyakit kerdil pada tanaman padi, yaitu tungrovirus. Kemudian penyakit yang menyebabkan degenerasi floem pada tanaman jeruk. Jadi floem itu adalah mengangkut zat manan, ya. Jadi kalau floemnya rusak atau degenerasi, otomatis pengangkutan zat makanannya akan terganggu, ya. CVPD, Citrus Vine Phloem Degeneration. Kemudian TMV, Tobacco Mosaic Virus, menyebabkan penyakit bercak kuning pada daun tembakau. Ini yang pada sejarah virus, ya. Kemudian yang merugikan pada hewan atau menyebabkan penyakit pada hewan, contohnya virus NCD, Newcastle disease, atau disebut juga dengan tetelo. Ya, biasanya yang terkena ini flu pada ayam, ya. Jadi biasanya kalau ayam kena terserang virus ini, dia biasanya apa itu, suka ada cairannya di mulutnya itu, ya. Kemudian biasanya dia besoknya langsung mati. Kalau nggak mati, dia biasanya keseimbangannya terganggu, jalannya agak miring-miring gitu. Kemudian FMDV, Food and Mouth Disease Virus, ya, penyakit mulut dan kuku pada ternak. Nah, ini biasanya kalau dia kena penyakit ini tidak boleh disembelih untuk dikonsumsi pada manusia, karena dia bisa saja menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian rhabdovirus atau rabies, atau disebut juga dengan anjing gila. Nah, biasanya ini rhabdovirus ini menyerang saraf, jadi biasanya dia anjingnya itu menjadi lebih agresif gitu. Kemudian virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, penyakitnya misalkan influenza, yaitu disebabkan oleh virus influenza, cacar, polio, hepatitis, penyakit gondong, penyakit AIDS, ya, virus HIV ini, ya, Ebola, kemudian demam berdarah, dengue virus, SARS, coronavirus, ini sama dengan COVID-19, ya, coronavirus, hanya saja apa namanya, efeknya berbeda, ya. Kemudian flu burung, ya, avian influenza burung itu juga pernah dulu heboh, ya, di Indonesia dan juga di beberapa negara. Trakoma itu penyakit mata. Kemudian kanker, campak, morbillivirus, herpes itu herpes virus. Ya, kita lihat ada beberapa gambarnya. Nah, ini penyakit COVID, seseorang yang parah penyakit COVID-nya, karena biasanya kalau yang ringan-ringan aja itu ciri khasnya sama dengan flu, ya, batuk, pilek, demam, seperti itu. Kalau dia parah, bisa saja dia harus dibawa ke rumah sakit, harus dibantu oksigen, dibantu infus, ya. Kemudian ini adalah penyakit herpes. Ada yang pernah kena penyakit herpes nih. Jadi dia apa namanya, merah-merahnya itu ngumpul. Nah, ini biasanya rasanya gatal dan panas. Ini kayak kita alergi. Nah, tapi enggak, ya, kalau dia seperti ini nih, biasanya dia ada yang ngumpul di sebagian di sebelah tubuh saja, kalau kanan-kanan saja, kalau kiri-kiri saja biasanya. Karena dia kenanya ke saraf. Kemudian ini adalah DBD, jadi ciri khasnya itu demam. Kemudian ada bintik-bintik merah, ya, seperti digigit nyamuk. Kemudian campak dan rubella. Ini sebenarnya dia ciri khasnya sama, ya. Jadi bintik-bintik merahnya lebih besar-besar ini kalau dia yang campak dan rubella. Kemudian gondong. Ini akibat penyakit polio, ya. Polio itu menyerang saraf yang ada di tangan atau kaki. Nah, jadinya dia menjadi lemah begini kakinya, ya. Kemudian ini cacar. Sebagian besar pasti dari kalian sudah pernah kena cacar, ya. Karena biasanya setiap orang itu akan sekali, ya, kena cacar. Kemudian ini penyakit mata atau trakoma tadi, mata belekan. Nah, pasti ini biasanya juga menyerangnya itu pada saat ini gondongan dan trakoma ini biasanya saat kecil, ya, menyerangnya, ya.
Nah, itulah klasifikasi dan peran virus. Materinya tidak terlalu sulit ya, beda dengan materi yang reproduksi virus. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan kalau reproduksi virus. Kalau ini tinggal dibaca, pasti kalian paham. Kemudian pencegahan terhadap infeksi virus, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti penyakit COVID sekarang, maka diwajibkan semuanya untuk vaksinasi atau imunisasi supaya timbul kekebalan di dalam tubuh kita, sehingga saat virus itu menyerang tubuh kita sudah punya imunnya, sudah punya kekebalannya, sehingga kalaupun kita terserang, kita bisa benar-benar kebal, ataupun kalau tidak benar-benar kebal, paling tidak kita tidak terlalu parah kena penyakit tersebut. Kemudian penerapan pola hidup sehat ya, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, beristirahat dengan cukup, jangan suka begadang kalau untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti kalian main game sampai pagi, nonton YouTube, nonton film sampai pagi, kemudian kalian lupa bangun pagi, akhirnya kalian tidak sekolah, tidak mengikuti pembelajaran, yang akhirnya juga akan menurunkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh menurun, semua jenis penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian menghindari stres, menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Kemudian membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Karena biasanya tangan itu kan menyentuh barang apapun ya. Jadi harus terbiasa mencuci tangan dengan sabun. Kemudian membiasakan juga memakai masker. Kalau zaman dulu memakai masker itu sesuatu hal yang tidak biasa gitu ya, dikatakanlah sombong lah, apalah gitu. Tapi kalau sekarang memakai masker itu semua orang sudah sadar, sudah tahu bahwa itu untuk mencegah supaya kalaupun kita sakit tidak menularkan kepada orang, kalaupun ada orang yang sakit tidak menularkan kepada kita. Oke ya, materi kita sampai pada klasifikasi dan peran virus. Jadi materi virus sudah selesai sampai di sini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu selalu ingatkan, kalian bisa tanya lewat chat yang ada di e-learning, bisa yang ada di WA, kemudian bisa juga video call. Selalu juga Ibu ingatkan, taati protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau berinteraksi dengan orang lain ya. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.